ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Lepas dari pendapat pro dan kontra, tapi menurut saya ini mungkin harus dilakukan karena dampaknya juga ke Indonesia juga. Mbak Dhani, misi penting atau misi utama dari Pak Jokowi kedua negara itu apa? Ya. Mbak Dhani, kita beralih ini. Kita sudah bicara tadi soal partai politik, soal pemilu 2024. Saya ingin masuk ke sebuah isu yang lagi hangat saat ini, Mbak Dhani, di mana Presiden kita Pak Jokowi cukup nekat ya menurut saya, mau datang ke negara yang sedang berperang, yaitu mau mengunjungi Rusia dan Ukraina, gitu. Ini menurut saya nekat ya, tetapi ada juga yang mengatakan ya ini nyali yang luar biasa dan juga penting dihadir. Tapi ada juga yang mengatakan ngapain sih? Kalau Mbak Dhani melihat bagaimana ini? Ada rencana Pak Jokowi mau mengunjungi kedua negara. Apa sih ininya menurut Mbak Dhani? Urgensinya? Pertama, jadi kayaknya Presiden menjalankan politik luar negeri bebas aktif ya. Indonesia itu negara yang sangat penting di kawasan Asia Tenggara, Asia pada umumnya gitu, dan bagaimana kan kita harus ambil peran gitu ya, ambil peran di situ. Saya melihatnya ini sesuatu yang pertama memang keberanian tadi ya, itu tentu saja itu harus dihargai, tapi juga pasti bukan nekat gitu ya, bukan nekat. Pasti ini ada satu kepentingan ya, kepentingan domestik kita, juga kepentingan nasional kita, juga kepentingan regional bahkan internasional gitu. Artinya Indonesia harus mengambil satu posisi politik luar negeri bebas aktif gitu ya, di mana kita bebas untuk kemudian melakukan kerjasama dengan negara manapun sesuai dengan kepentingan nasional kita, dan juga aktif untuk menjaga perdamaian dunia. Jadi saya pikir aktif menjaga perdamaian dunia itu yang sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi gitu ya, untuk melakukan itu sambil juga melihat kepada dunia. Mungkin kalau negara-negara yang lain dianggap, saya nggak tahu ya, kalau Indonesia ini barangkali dianggap lebih netral secara politik, tidak mengancam baik oleh Rusia gitu ya, terutama oleh Rusia karena tidak mengancam ini mereka gitu, kedaulatan mereka, dianggap lebih bisa menjalankan misi diplomasi begitu untuk perdamaian. Saya pikir di situ. Jadi ya saya terus terang juga merasa bahwa barangkali ini ada breakthrough ya, ada terobosan dari masalah perang ini gitu, karena sudah lebih 3 bulan ya, terus Rusia terus menekan dan rakyat Ukraina juga sengsara gitu ya. Artinya masa dunia nggak bisa melakukan apa-apa, bahkan menghentikan perang pun misalnya sekelas PBB atau negara-negara Barat yang punya persenjataan lebih, atau punya katakanlah kekuasaan itu lebih tinggi, belum bisa melakukan gitu ya. Saya pikir mudah-mudahan ini menjadi satu terobosan gitu. Nah itu saya melihatnya di situ ya. Lepas dari pendapat pro dan kontra, tapi menurut saya ini mungkin harus dilakukan karena dampaknya juga ke Indonesia juga ketika ini perang ini tidak selesai gitu. Di sisi lain juga buat ini juga bakal tes buat pasukan pengawal kita gitu ya. Artinya bagaimana mereka semakin profesional atau harus bisa semakin artinya ini saatnya juga mereka membuktikan mereka bisa nggak menyelamatkan kepala negara, menjalankan kepala negaranya atau perlindungan pengamanan di dalam situasi seperti itu gitu ya. Bekerja sama dengan dari Rusia mungkin dan juga dari Ukraina. Menurut Mbak Dhani, misi penting atau misi utama dari Pak Jokowi kedua negara itu apa? Ya mungkin masakan perdamaian ya. Perdamaian artinya gini, satu sisi kita juga, makanya ini juga emang agak repot ya. Ini ada kepentingan dalam negeri Rusia yang merasa bahwa Ukraina itu melakukan tindakan yang mereka dianggap ini salah gitu kan. Tapi selain kan Ukraina juga negara berdaulat yang punya ini sendiri gitu kan. Nah, artinya punya hak untuk menentukan apa yang terbaik buat mereka gitu. Tapi Rusia menganggap bahwa ini ada yang salah. Tapi kan akhirnya kita kan nggak bisa bilang dalam
pergaulan internasional kan ini kamu salah, kamu Soalnya benar. ya, Gitu. betul. Artinya dua-duanya punya rasionalitas yang harus Ya. dihargai. Dan apa juga hak kita mengatakan. Nah, artinya ini kan benar, ini tapi salah, kan ya. bagaimanapun dari dulu dari zaman Indonesia ketika merumus Muhammad Hatta ya, Wakil Presiden Muhammad Hatta dulu merumuskan Mendayung di Antara Dua Karang dulu kan bukunya itu, dan politik luar negeri kita bebas aktif kan itu. Artinya semuanya bisa dibicarakan gitu. Apa ini yang harus dilakukan gitu. Jadi dulu misalnya kita dengan Palestina waktu itu kan akhirnya Palestina mau Indonesia terlibat di dalam perundingan dengan Israel, dan kemudian Indonesia termasuk negara pertama yang membuka kedutaan besar Palestina di Indonesia, padahal dulu mereka nggak terima sebagai sebuah negara berdaulat gitu. Ya. Jadi Indonesia melakukan tindakan yang cepat, terobosan, akhirnya semua Palestina itu sebenarnya negara berdaulat loh, akhirnya mereka kemudian membuka kan. Artinya Mbak Dhani mengatakan bahwa kunjungan Pak Jokowi ini positif gitu ya? Positif kalau dari sisi saya ya, Positif, karena ya. untuk melihat baik untuk kepentingan nasional. regional. Nah ini kalau kepentingan nasional apa? Ya, kepentingan nasional legacy ya. Artinya kan ini masa akhir pemerintahan beliau. Mungkin di satu sisi Pak Jokowi ini kan terukur di dalam diplomasi internasionalnya ya. Nggak terlalu banyak kan sebetulnya gitu ya. melakukan diplomasi internasional. Apalagi sekarang Indonesia presidensi G20 di mana ada perdebatan antara ini Rusia perlu diundang apa enggak. Nah, ini kalau ngomong legacy kan, kalau ini berhasil, Pak Jokowi berhasil mendamaikan dua negara, ini betul-betul menjadi legacy. Kalau dia ya kan? Dan itu akan menjadi catatan dalam sejarah, baik sejarah Indonesia Dunia. maupun sejarah dunia ya. Tapi kalau gagal, saya sih nggak melihat berhasil itu gagal ya, inisiatifnya aja dulu. Oke. Karena kebutuhan berhasil itu gagal saya belum bisa menentukan dari kunjungan satu kali aja. Oke. Artinya yang harus dilihat dari ini adalah Rusia dan Ukraina, atau dalam ini Rusia sebagai negara besar mau menerima Pak ya, Jokowi mau menerima aja biasa. udah mau menerima masukan gitu ya, mau menerima kemudian ini saya tuh berani loh berkunjung ke negara Anda yang perang. Artinya apa? Artinya dunia tuh butuh Anda tuh damai. Artinya kalau mau lihat secara ini ya. Kita tuh concern dengan perang ini. Jangan sampai jadi perang dunia ketiga. Di mana nanti kemudian ada persenjataan yang pembunuhan yang lebih banyak lagi kepada warga yang tidak bersalah gitu ya, baik di kalangan masyarakat Rusia maupun di Ukraina gitu. Jadi menurut saya itu pun harus dilihat sebagai sinyal bagi ini bahwa dunia tuh nggak mau kamu berperang gitu. Dan saya memberanikan diri loh ini untuk datang ke situ gitu. Itu menurut saya sih. Dan ini pemimpin pertama yang berani datang di tengah konflik negara yang ya. sedang berperang ya. Iya, jadi menurut saya jadi nggak ngelihat ini nanti abis ini akan damai sih, mungkin belum tentu juga. Tapi paling tidak. Tapi kalau jadi damai, ini nah, luar biasa. Ada something yang sangat luar biasa gitu. Jadi win-win solution ya 50-50 lah gitu. 50-50. Tapi dari sisi kepentingan Indonesia, saya pikir ya ini satu yang bersejarah juga untuk kita tadi aktif menjaga perdamaian dunia, dan itu dibuktikan tidak hanya dengan slogan ya. tapi jadi juga memang mewujudkan hadir mewujudkan itu. Dan ya selama ini kan Indonesia dengan Rusia tidak ada masalah terlalu serius ya, juga artinya dengan Presiden Putin juga baik-baik saja gitu ya. Mungkin ini menjadi satu modal awal gitu. Ya itu sih saya ngelihatnya ya. Saya mudah-mudahan sih ini juga buat bangsa kita menjadi satu yang lebih istilahnya punya andil gitu. Kita nggak cuma bicara membantu Palestina, membantu negara di sana, tapi juga ini yang dekat. Ini secara lingkaran konsentrik ini lebih dekat gitu dengan kita. Kalau dengan negara Arab atau Palestina kan memang ada emosional. Nah, bagaimana dunia internasional melihat kehadiran Pak Jokowi ini? Ya so far saya nggak tahu ya, belum ada pernyataan yang lebih ini ya. Artinya kan ini menjadi dianggap positif barangkali, dan juga barangkali menjadi satu upaya satu negara untuk ikut di dalam perdamaian dunia gitu. Mestinya sih positif ya. Seharusnya positif saja. Hanya barangkali juga sekaligus ingin melihat bagaimana sebetulnya kemampuan militer kita dalam menjaga kepala negara. Itu kan menjadi pertaruhan juga gitu. Dan barangkali ini juga menjadi satu sampingan yang ingin ditunjukkan pada dunia gitu, boy. Militer kita tuh profesional loh, militer kita tuh bisa loh jaga militer tuh apa namanya yang untuk pasukan pengawal itu gitu. Jadi jadi menurut saya ini juga kayak Secret Service-nya Amerika lah. Iya, kayak Secret Service. Pasukan penjaga keamanan presiden. Iya. Saya sih ngeliatnya itu, dan mungkin secara nasional ya
Untuk ke partai tertentu sih kayaknya nggak juga ya. Bisa apakah ini punya dampak kepada gain elektoral untuk partainya Pak Jokowi misalnya, mungkin tidak seperti itu juga, tapi lebih kepada figur beliau saja, bukan figur, lebih kepada kepemimpinan gitu. Oke. Pemimpinan. Nah, dari sisi kita sebagai bangsa, ini kehadiran Pak Jokowi ke mengunjungi Rusia dan Ukraina ini kan ini nggak bisa membuat Nah, bangsa Indonesia di mata dunia ini semakin diperhitungkan nggak? ya sekarang ini kita tuh kan di dunia ini sebetulnya nggak bisa lagi dibilang mana yang lebih kuat, mana yang lebih ini ya. Ini dunia tuh sekarang udah jadi satu ya. Artinya bahwa kita punya andil dalam lingkup internasional bisa gitu. Dan Indonesia bukan cuma di bidang politik ya, mungkin kemarin di bidang olahraga kita sekarang tuan rumah Piala Dunia U20 itu kan juga wah gitu ya. Terus kemarin kita juga tuan rumah Asian Games, yang itu menurut saya sih kayak Indonesia cukup, dan keberhasilan dalam, ya mau tidak mau kita juga harus bilang bahwa berhasil dalam mengendalikan pandemi. Itu dunia kan juga melihat Indonesia kita bisa loh mengendalikan pandemi gitu, dan buktinya ya alhamdulillah sekarang relatif lebih terkontrol gitu kan kebijakannya gitu, dan jadi saya pikir sih ya pasti diperhitungkan gitu. Diperhitungkan ya. Sejauh ini tidak, artinya politik luar negeri kita tidak gerubak-gerubuk gitu ya, tidak gerubak-gerubuk, tapi pasti dengan penuh perhitungan. Artinya langkah Pak Jokowi ini kan dia juga sebagai presiden G20 kan? Iya. G20. Iya, betul. Ini pertama kali negara Asia ya menjadi presiden, dan negara Asia pertama kali ya. Jadi sekarang lalu kemudian dia menjadi Duta dunia untuk membawa perdamaian. Saya pikir ya kepentingan presidensi G20 itu bisa jadi legitimasi juga buat Indonesia untuk mungkin mengundang, atau ini kita pengen Rusia mungkin bisa hadir atau bagaimana gitu, supaya ini menjadi sinyal positif buat dunia gitu. Jadi ya sebagai ketua G20 sekarang ya barangkali itu juga salah satu legitimasi presiden untuk kemudian pergi ke sana gitu ya. Jadi saya pikir bicaranya bukan untuk ini saya juru damai enggak gitu. Tapi ya barangkali membuka dialog bahwa bahwa Indonesia tuh tidak mengancam. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.